Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja nih, mau bahas tuntas materi menarik dari Hidup Sehat Bareng Gue, soal pola makan nabati atau plant-based food. Kayaknya sumber ini menekankan ya, ini tuh bukan soal jadi vegan atau vegetarian yang ketat banget gitu. Lebih ke pendekatan fleksibel, intinya sih banyakin makan tumbuhan di piring kita, gitu ya. Nah, misi kita sekarang, coba pahami konsepnya, manfaatnya apa aja, tantangannya, dan yang penting nih, cara mulainya gimana sih menurut panduan ini? Oke, kita bedah bareng yuk. Iya, betul banget. Kita coba ambil intinya aja ya, lihat gimana ini nyambungnya ke kesehatan kita, mungkin juga gaya hidup Anda sehari-hari. Fokus ke poin-poin kunci dan mungkin yang agak mengejutkan dari materi ini. Oke, sip. Kita mulai dari definisinya dulu kalau gitu. Sumber Anda jelasin plant-based food itu pola makan yang utamanya dari, yaitu tadi, sayur, buah, kacang-kacangan, biji utuh, umbi-umbian. Yang menarik, ditekenin lagi, bukan berarti sama sekali nggak boleh produk hewani. Tapi porsinya dikurangi secara sadar. Bener gitu ya? Saya juga baca sekilas di materinya nyebut Profesor T. Colin Campbell dari Cornell tahun 80-an sebagai salah satu penggagas awal ya. Katanya ada temuan soal penurunan risiko penyakit kronis. Tepat, Profesor Campbell itu, menurut sumber ini ya, dia ngelihat ada hubungan kuat antara pola makan kaya tumbuhan sama rendahnya kasus penyakit jantung, terus beberapa jenis kanker juga. Fokusnya itu bukan cuma hindari daging, tapi lebih ke perbanyak ragam tumbuhan utuh. Itu intinya. Nah, oke. Masuk ke manfaat kesehatannya yang lebih rinci nih. Sumber Anda ngulas beberapa poin penting, salah satunya soal jantung. Katanya sih karena makanan nabati itu seratnya tinggi, lemak jenuhnya rendah, jadi bantu turunin kolesterol jahat atau LDL. Ada lagi nggak yang menonjol? Ada dan ini menarik banget menurut saya, yang dibahas di sumber Anda itu soal efek ganda serat tinggi. Selain buat jantung ya, serat itu juga bantu banget buat stabilin gula darah. Nah ini kan penting buat cegah atau ngatur diabetes tipe 2. Soalnya serat bikin penyerapan gula lebih lambat, terus kenyangnya juga lebih lama. Malah, di materi itu disinggung juga soal hubungan antara kesehatan usus kita, mikrobioma itu loh, sama mood dan kesehatan mental. Katanya, pola makan kaya serat nabati ini ngasih makan bakteri baik di usus, yang menurut beberapa studi di situ bisa bantu kurangin cemas dan bikin suasana hati lebih baik. Wah, keren ya, dampaknya sampai ke mental segala. Tapi, pasti ada tantangannya juga kan? Sumber Anda ngakuin itu. Pertanyaan klasik nih, proteinnya gimana? Cukup nggak? Nah, materi ini langsung jawab. Kasih daftar sumber protein nabati kayak tempe, tahu, kacang Arab, terus ada quinoa juga, sama chia seed yang kecil tapi padat nutrisi itu. Selain protein, ada juga yang perlu diperhatiin kayak vitamin B12, zat besi, sama omega 3. Solusinya gimana tuh? Disebutin sih bisa pakai suplemen atau cari makanan yang udah difortifikasi atau ya pinter-pinter aja ngombinasiin makanannya. Nah, dan ini nih bagian yang ditekankan banget sama sumber Anda dan menurut saya sangat penting, hati-hati sama jebakan makanan vegan, olahan pabrik. Kayak nugget atau sosis nabati gitu. Belum tentu lebih sehat loh kalau ternyata garamnya tinggi, banyak pengawet, atau lemak jenuh tambahan. Kuncinya, dan ini diulang-ulang terus di materi itu, pilih whole foods, makanan utuh yang minim proses. Misalnya ya, mending bikin perkedel tahu sendirilah daripada beli sosis vegan yang udah diolah macam-macam. Bener banget, itu penting tuh. Terus gimana terapinya sehari-hari, apalagi di Indonesia? Ada contoh menunya nggak di sumber Anda? Kayaknya tadi ada ya, contohnya sarapan bisa oatmeal pakai pisang sama taburan chia seed, siangnya nasi merah sama tumis tempe brokoli, malamnya salad kacang Arab. Kelihatannya sih fleksibel dan pakai bahan lokal ya. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal kepraktisan dan kemudahan akses juga, seperti yang ditekankan di sumber itu. Bahan kayak tahu, tempe, sayur lokal musiman itu kan seringnya lebih murah ya dibanding daging atau makanan cepat saji. Jadi argumennya ini bukan cuma sehat, tapi bisa jadi lebih hemat juga. Nggak selalu makan sehat itu mahal kan? Terus, ada satu lagi nih aspek gede yang diangkat, yang mungkin jadi bonus buat sebagian orang. Dampak lingkungan. Produksi daging, apalagi daging merah, itu kan jejak karbonnya tinggi banget. Butuh air sama lahan banyak banget. Saya agak kaget loh baca data di materi Anda. 1 kilo daging sapi bisa butuh 15.000 liter air. Sementara 1 kilo tempe, kita cuma sekitar 1.500 liter.
Jauh banget ya, 10 kali lipat. Jadi, apa artinya ini semua? Ya jelas banget dari paparannya. Pilihan makanan kita sehari-hari itu dampaknya luas. Ngurangin makan produk hewani, banyakin nabati, itu udah kontribusi nyata loh. Bahkan nggak perlu jadi 100% vegan. Udah bantu ngurangin tekanan ke alam dan ikut bantu soal perubahan iklim. Ini perspektif yang kuat sih. Jadi kesimpulan utamanya nih, ini bukan soal perubahan drastis semalam atau harus sempurna ya. Sama sekali bukan. Pesan utamanya itu progresif aja, langkah kecil tapi terus-menerus. Sumber Anda nyaranin hal simpel kayak nyoba Senin tanpa daging, atau pas makan coba deh separuh lauk hewani diganti lauk nabati kayak tempe, tahu, atau tumisan sayur. Ini investasi cerdas, nggak cuma buat kesehatan jangka panjang kita sendiri, tapi juga buat kesehatan rumah kita bareng planet bumi ini. Wah, bener-bener ngebuka wawasan ya pembahasan dari materi yang Anda bagikan ini. Intinya jelas banget, pilihan makanan kita itu dampaknya dari skala kecil di badan sampai skala gede di lingkungan. Mungkin ya, buat penutup, ada satu hal yang bisa Anda renungkan nih. Kalau satu piring makan aja bisa ngaruh ke kesehatan Anda dan kondisi planet ini, nah berdasarkan obrolan kita dari sumber tadi, kira-kira perubahan kecil spesifik apa ya yang paling mungkin dan paling pengen Anda coba lakuin mulai minggu ini? Terima kasih sudah menyimak.